Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Surya Triabadi, mahasiswa dari Program Studi Teknologi Informasi kelas 171A27. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari video pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tiap sila Pancasila mempunyai tempat sendiri yang tidak dapat dipindahkan tata urutannya, digeser-geser, atau dibolak-balik. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal. Hanya rumusan silanya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan masing-masing sila meliputi dan menjiwai sila lainnya. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal 29. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Sila ini menjiwai alinea pertama, pembukaan dan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Sila ini menjiwai alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tentang budaya, bendera, bahasa, dan lambang negara. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa Indonesia menganut dua macam demokrasi, yaitu demokrasi secara langsung maupun tidak langsung. Sila ini menjiwai alinea keempat tentang kedaulatan rakyat dan pasal tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Sila ini menjiwai alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan pasal-pasal tentang perekonomian dan kesejahteraan. Sebelum membahas nilai, perlu kita pahami perbedaan nilai, norma, dan moral. Nilai terbentuk atas dasar pertimbangan cipta, rasa, dan karsa seseorang atas dasar kesadaran dan keyakinan yang dipaksa. Nilai terdiri dari tiga jenis. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, baik kebenaran sesuai akal, keindahan sesuai rasa, kebaikan sesuai kodrat manusia, maupun nilai religius yang mutlak. Sedangkan norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan berdasarkan suatu alasan tertentu yang disertai sanksi. Dari hubungan nilai timbullah ancaman-ancaman norma dengan sanksinya, seperti norma agama dengan sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dan banyak lagi. Moral adalah ajaran baik buruk tingkah laku manusia berdasarkan kodratnya. Berasal dari kata mos atau mores dalam bahasa Yunani, yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati 5 nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu 1. Nilai religius pada sila pertama, 2. Nilai kemanusiaan pada sila kedua, 3. Nilai persatuan bangsa pada sila ketiga, 4. Nilai kerakyatan pada sila keempat, 5. Nilai keadilan sosial pada sila kelima. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila dengan pendekatan melalui 3 aspek, yaitu pendekatan historis untuk mengetahui proses tumbuhnya dan melembaganya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. 2. Pendekatan yuridis konstitusional untuk mengetahui segi-segi hukum ketatanegaraan dari Pancasila. 3. Pendekatan filosofis untuk penerapan metode ilmu filsafat dalam mempelajari nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki 6 peranan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia yang menurut teori von Savigny, setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, sebagai kepribadian bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, sebagai sumber dari sumber segala hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia saat mendirikan negara. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal sebagai pengamalan secara subjektif, yaitu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai Pancasila. Sila pertama, yaitu nilai religius, diamalkan dengan mempercayai adanya Tuhan dan saling menghormati antar pemeluk agama.
Sila kedua yaitu nilai kemanusiaan, diamalkan dengan menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Sila ketiga yaitu nilai persatuan, diamalkan dengan mencintai tanah air dan bangsa, dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat yaitu nilai kerakyatan, diamalkan dengan menjunjung tinggi asas kerakyatan. Sila kelima yaitu nilai keadilan sosial, diamalkan dengan menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disebut juga pengamalan secara objektif, yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan yang terdiri dari pengamalan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pengamalan Pancasila dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesatuan, negara yang mewujudkan keadilan sosial, berkedaulatan rakyat, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pengamalan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk susunan dan sistem pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hakikat dan sifat negara kita identik dengan hakikat dan sifat-sifat manusia Indonesia, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam satu kesatuan yang disebut monodualistis. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamankan Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti paham komunisme maupun liberalisme. Pada akhirnya, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati nilai dan peranan Pancasila, mengamalkannya sebagai pandangan hidup dan dasar negara, serta mengamankannya dari gangguan ideologis-ideologis yang lain. Sekian rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.